Shalom, selamat Natal, selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kalau sejauh ini Bapak Ibu sudah setia menyaksikan setiap video-video saya. Dan saya percaya Bapak Ibu diberkati, amin. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali menyaksikan video saya, jangan segan-segan untuk menekan tombol subscribe, kemudian juga tekan lonceng yang ada di atasnya, sehingga tulisan subscribe ini bisa berubah menjadi abu-abu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya pada saat saya mengupload video saya yang terbaru, Bapak Ibu yang sudah memencet tombol subscribe ini adalah orang pertama yang bisa menyaksikannya. Selain itu juga Bapak Ibu Saudara sekaliannya bisa men-share semua video-video yang sudah saya bagikan. Saya percaya masih banyak banget teman-teman kita yang mungkin dalam kondisi bermasalah, yang stres, yang depresi, yang punya beban berat, atau mungkin dalam kondisi sakit. Saya percaya pada saat firman Tuhan dibagikan lewat YouTube, gitu ya, saudara akan menjadi saksinya Tuhan, sehingga Tuhan akan melawat mereka semuanya. Nah, pada saat kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan-pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, di tanggal 26 Desember tahun 2020 yang lalu, Bapak Ibu, pada saat saya berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan saya satu gambaran tentang sekelompok orang yang sedang bermain games. Saudara mungkin pernah ya, atau pernah lihat, atau pernah main gamesnya ini, namanya game pesan berantai atau komunikata, di mana moderator akan menyampaikan pesan-pesannya berupa kalimat kepada pemain pertama, gitu ya, di dalam kelompok ini. Kemudian pemain pertama ini akan memberikan pesannya atau membisikkan pesan yang diberikan kepada moderator kepada dia kepada pemain yang kedua. Pemain kedua akan membisikkan kepada pemain ketiga. Pemain ketiga akan membisikkan kepada pemain terakhir. Nah, pemain terakhir ini akan menyampaikan apa sih sebenarnya pesan-pesan yang sudah diberikan oleh moderator kepada pemain-pemain ini. Jika pemain keempat ini menyampaikan pesannya itu tepat dan benar, maka grup ini akan menang. Nah, waktu saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan memberikan saya gambaran seperti ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau supaya saya juga saudara semuanya di tahun 2021 ini benar-benar harus memperhatikan setiap pesan-pesan Tuhan atau perkataan Tuhan, dengan cara membuka telinga kita lebar-lebar supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan langkah demi langkah setiap hari. Kenapa Tuhan bilang bahwa ini penting sekali Bapak Ibu? Karena Tuhan juga menyampaikan pesan-pesannya supaya kita punya telinga mendengar baik-baik pesannya Tuhan atau kata-kata Tuhan kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Nah, saya tidak akan bacakan semuanya, saya akan coba bacakan satu saja saudara, yang terambil di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang begini. Siapa bertelinga, hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 11 juga katakan seperti ini. Siapa bertelinga, hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu sampai 7 kali Tuhan ulang-ulang dengan kata-kata yang sama. Kalau Tuhan mengulang 7 kali, tandanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus benar-benar aware, memasang kita punya telinga untuk bisa baik-baik mendengarkan perkataan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena setiap kali kita mendengar baik-baik apa yang Tuhan katakan dan kita lakukan, maka hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Kemenangan terhadap apa? Kemenangan terhadap dosa. Suatu hari saya sempat mendengar satu kesaksian seorang anak Tuhan yang setia banget di gereja Bapak Ibu. Dia adalah seorang karyawan dengan tingkatan manajer, punya 2 orang anak, kemudian istrinya juga baik, mereka berkecukupan, punya mobil, punya pekerjaan yang mapan, punya gaji yang cukup tinggi gitu ya. Di gereja juga dia aktivis, pengerja gitu ya. Kemudian suatu hari di tengah-tengah pekerjaannya, tiba-tiba laptop yang dia gunakan untuk bekerja nongol tuh Bapak Ibu. Satu pesan-pesan video yang sure, video yang tidak seharusnya ditonton, itu tiba-tiba muncul di tengah-tengah pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Nah, pada saat video itu muncul, Tuhan bilang begini, Roh Kudus bilang begini, jangan tekan atau jangan open atau jangan buka. Roh Kudus jelas-jelas bilang jangan open, jangan buka. Tapi karena penasaran gitu ya, orang biasanya kalau dibilang jangan itu penasaran gitu ya. Waktu Roh Kudus bilang jangan, dia masih penasaran. Ada suara-suara sumbang lainnya katakan pencet aja, nggak apa-apa. Cuma sekali-sekali, nggak ada orang yang lihat. Saudara, akhirnya bapak-bapak ini ya
memencet tombol open dan membuka video itu. Saudara tahu, di situ ada adegan-adegan yang tidak seharusnya dia tonton. Iblis langsung masuk di dalam pikirannya, iblis langsung masuk menjerat matanya, iblis langsung masuk menjerat hatinya. Memang pertama kali tidak terasa efeknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kemudian berangsur-angsur iblis mulai bekerja menggerogoti rumah tangganya pertama kali. Tiba-tiba terjadi pertengkaran antara dia dengan istrinya. Tiba-tiba dia melihat bagaimana anak-anaknya kok berubah menjadi anak-anak yang brutal. Tiba-tiba dia melihat bagaimana pekerjaannya mulai berantakan. Sampai singkat cerita, singkat kesaksian, orang tua ini, bapak-bapak ini dipecat dari pekerjaannya. Waktu dia dipecat, dia depresi Bapak Ibu. Dia stres berat dan dia hancur kehidupannya. Bahkan kehidupan berjemaatnya di gereja juga hancur. Dia dicopot jabatannya dari pengerja menjadi jemaat biasa sampai dia hancur, dan maaf kata akhirnya dia bercerai dengan istrinya. Rumah tangganya hancur berantakan. Saudara bisa lihat, hanya gara-gara tidak mendengarkan suara Tuhan, mengacukan peringatan Tuhan, hidupnya berantakan. Saudara bisa lihat bagaimana pada saat kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, kita mau taat dengan apa yang Tuhan mau katakan, hidup kita akan bahagia Bapak Ibu. Ini juga Tuhan katakan di dalam, saya akan bacakan di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini banyak sekali peringatan-peringatan Tuhan tentang bagaimana kita harus mendengar baik-baik apa yang Tuhan katakan. Ulangan 28 ayat 1 firman Tuhan bilang gini, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. "Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Kalau kita dengar baik-baik suara Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita naik tinggi di atas segala bangsa. Ulangan 28 ayat 2 juga bilang seperti ini. "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita, maka berkat-berkat akan datang menghampiri kita Bapak Ibu. Saya curiga, mungkin pada saat ini berkat Tuhan gak datang dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam rumah tangga saudara semuanya. Karena saudara tidak pernah memasak telinga saudara untuk mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Ulangan 28 ayat 13 firman Tuhan bilang begini, "Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia." Ulangan 28 ayat 15 bilang seperti ini, "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu," perhatikan, "jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka," perhatikan baik-baik Bapak Ibu, "maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau." Wow, kutuk akan mencapai engkau, kutuk akan mencapai rumah tanggamu bila engkau mengabaikan suara Tuhan, bila engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan 28:45 bilang begini Bapak Ibu, "Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang disampaikannya kepadamu." Saudara bisa lihat, pada saat kita mendengarkan baik-baik suara Tuhan, yang datang berkat, yang datang kebahagiaan, yang datang kedamaian, yang datang apa? Berkat-berkat dari Allah. Tapi pada saat kita mengacukan suara Tuhan, pada saat kita tidak memasang telinga kita untuk mendengarkan baik-baik suara Tuhan dan melakukannya, yang datang kepunahan, yang datang kutuk, yang datang sakit penyakit, yang datang keonaran, yang datang semua berantakan Bapak Ibu. Tuhan tahu percis Bapak Ibu, Tuhan mau anak-anaknya bisa mendengarkan suara Tuhan, suara Dia setiap hari. Karena apa? Pada saat kita mendengarkan suara Dia setiap hari, hidup kita akan diberkati, rumah tangga kita akan diberkati. Mungkin kita punya gaji pas-pasan, mungkin kita nggak terlalu banyak berlebihan punya uang. Tapi bila kita dengar suara Tuhan baik-baik, yang ada di dalam rumah tangga kita, itu damai sejahtera Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, saya mau bilang juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada firman Tuhan juga yang di dalam Yohanes 10 ayat 27 bilang seperti ini. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku," kata Tuhan, "dan aku mengenal mereka
dan mereka mengikut aku. Nah, Yohanes 10 ayat 27 bilang, domba-domba Tuhan kita mendengarkan suara dia, suara Tuhan. Dan Tuhan tuh mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita bilang bahwa kita adalah domba-domba Tuhan, kita harus bisa dengar baik-baik suara gembala kita, yaitu Tuhan. Dan pada saat kita dengar baik-baik suara gembala kita, Tuhan Yesus, Tuhan bilang gini, Tuhan itu akan mengenal saudara dan saya. Saudara ingat ya bagaimana Matius 7 ayat 21 sampai yang ke-23 bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan melakukan. Kita akan baca dah sebentar ya. Matius 7 ayat 21 firman Tuhan bilang begini. Matius 7 ayat 21 firman Tuhan bilang seperti ini, Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan bilang bahwa dia tidak pernah mengenal orang-orang ini. Padahal mereka sudah melakukan begitu banyak mujizat. Karena apa? Karena orang-orang ini tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Dari sini saya mau bilang kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi domba-domba Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan, yang dimana Tuhan mengenal kita, yuk kita dengarkan baik-baik suara Tuhan Allah kita. Yuk kita berikan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang berkata seperti ini, tapi dengar suara Tuhan tuh sulit ya Pak Yudi. Saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu Bapak Ibu bukan hanya kita dengar suara Tuhan secara audible yang mengatakan, "Hai Yudi, jangan lakukan ini." Bukan hanya itu. Bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi seperti itu di zaman kita. Dan begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa dia dengar suara Tuhan secara audible. Tapi kalau saudara hanya mengharapkan suara Tuhan secara audible seperti itu aja dan kemudian mengabaikan suara Tuhan yang lainnya, saudara kan juga miss. Karena suara Tuhan juga bisa saudara dengar melalui hamba-hamba Tuhan. Mungkin pada saat ini, pada saat saudara menyaksikan YouTube saya, khotbah saya, ada sesuatu yang saudara tangkap. Itu juga mungkin Tuhan sedang berbicara. Atau mungkin suara Tuhan juga bisa diperdengarkan atau Tuhan perdengarkan lewat otoritas saudara, lewat orang tua, lewat guru-guru, lewat kakak saudara, atau mungkin juga bisa bekerja atau suara Tuhan bisa saudara dapatkan pada saat saudara mendapat kiriman WA dari teman-teman seiman saudara. Tiba-tiba kalimat demi kalimat dari kiriman WA teman saudara itu menyentuh saudara dan tak hati saudara itu kena. Itu juga Tuhan sedang berbicara Bapak Ibu. Jangan abaikan. Ada seorang anak yang mengabaikan perkataan orang tuanya. Anak ini asik banget main games Bapak Ibu. Dibilangin sama orang tuanya, jangan main game terlalu lama, kamu sudah terlalu lama main game. Tapi gak dihiraukan oleh anak ini. Anak ini terus menerus main game. Padahal papa mamanya terus menerus memperingatkan untuk jangan main game. Dan akhirnya saudara, secara tidak sengaja pembantu rumah tangganya itu menyenggol kabel internetnya. Sehingga kabel internetnya putus. Nah, anak yang sedang bermain games dengan internet ini tiba-tiba karena internetnya terputus, otomatis gamenya drop atau mati gitu ya. Dia marah sekali, sudah tahu. Pada saat dia marah, roh jahat yang sudah ada di dalam dirinya, yang sudah memegang pikirannya, itu bekerja. Dan anak usia 13 tahun ini Bapak Ibu, membunuh bapak mamanya, membunuh pembantunya, membunuh kakaknya. Wow, ini pekerjaan kuasa kegelapan Bapak Ibu. Dan pada saat polisi datang ingin menangkap anak ini masih asik main game. Masih asik main game. Kemudian polisi ini bilang, ayo ikut ke kantor polisi. Anak ini cuma bilang, bentar pak, gitu ya. Satu step lagi nih selesai game saya. Saudara bisa lihat baik-baik. Anak berusia 13 tahun. Karena tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Roh jahat memasuki pikirannya. Sampai dia menjadi seorang pembunuh. Dan akhirnya sekarang dia masuk ke penjara Bapak Ibu. Nah coba Bapak Ibu Saudara sekalian kita lihat bagaimana ada satu tokoh di dalam firman Tuhan yang sangat-sangat mendengarkan suara Tuhan. Yang sangat-sangat taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tokoh ini bernama Yosua.
Kita baca saudara semuanya di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan bilang seperti ini. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Nah, Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara kepada Yosua supaya Yosua mengelilingi satu tembok Yeriko pada saat mereka ingin menuju tanah Kanaan. Nah, waktu mereka hampir sampai ke tanah Kanaan, Bapak Ibu, di dalam cerita di dalam Yosua ini, mereka berhadapan dengan satu tembok yang kokoh, tembok yang kuat sekali, tembok yang mustahil untuk digempur dengan kekuatan nuklir atau dengan kekuatan tangan mereka, gitu ya. Mereka bingung bagaimana caranya, dan Tuhan bilang bahwa tembok ini akan diserahkan ke dalam tanganmu. Semua orang-orang Kanaan dapat kau musnahkan, tapi kamu harus dengar baik-baik apa yang menjadi suaranya Tuhan, perintahnya Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh Yosua untuk mengitari tembok Yeriko ini 7 kali, Bapak Ibu. Tapi hari pertama mereka hanya mengitari 1 kali saja dengan cara yang nomor 1 yang berjalan di depan ada prajurit yang memakai senjata. Di belakang prajurit itu dipilih 7 imam yang membawa sangkakala. Di belakang imam baru tabut Allah dan bangsa Israel. Mereka mengitari hari pertama 1 kali. Setelah itu mereka pulang ke perkemahannya. Besok paginya hari kedua mereka mengitari 1 kali lagi sampai hari ke-6. Dan pada hari ke-7 Tuhan bilang mereka harus mengitari 7 kali. Tetap dengan diam, tidak ada suara, tidak boleh ngomong. Semua bangsa Israel 7 kali. Tapi pada kitaran ke-7 mereka harus bersorak-sorak memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, begitu. Pada saat mereka bersorak-sorak pada putaran ke-7 di hari yang ke-7, saudara bisa lihat di dalam kisahnya, tembok yang begitu kuat, tembok yang begitu kuat sekali itu hancur, saudara. Sehingga bangsa Israel semuanya menyerbu kota itu dan menghabisi semua musuh-musuh dan menduduki kota Kanaan. Saudara bisa lihat bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Tapi sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka harus menghadapi Yeriko, tembok yang begitu kuat. Nah, di tahun 2021 ini mungkin saudara, kita akan menghadapi tembok-tembok Yeriko yang saya nggak tahu tembok-tembok Yeriko macam apa yang saudara masing-masing akan hadapi. Tapi firman Tuhan iya dan amin. Sama seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana begitu banyak susu dan madunya di sana. Sama janji Tuhan kepada kita juga di tahun 2021 bahwa Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah, Tuhan akan memberikan keamanan kepada seluruh keluarga besar kita. Tapi ada satu tembok yang akan saudara hadapi dan saya akan hadapi. Tapi caranya bagaimana kita harus bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana caranya yang Tuhan akan kasih kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Tapi yang intinya yang Tuhan mau pesan, seperti yang saya sampaikan tadi, pesan Tuhan, baik-baik dengarkan suara Tuhan, saudara. Bukan hanya dengar suara Tuhan, tapi harus taat. Apa yang Tuhan suruh, taat lakukan. Apa yang Tuhan suruh, taat lakukan. Banyak kali Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan baik karena mungkin pertama kita tuh gak fokus, kita tuh benar-benar disibukkan dengan pekerjaan, kita disibukkan dengan hal-hal lain sehingga iblis mendistrak kita, mendistrak suara Tuhan itu supaya kita tidak bisa lagi dengan suara Tuhan. Itu kita harus benar-benar sungguh-sungguh saudara perhatikan di tahun 2001 ini. Sungguh-sungguh fokus dengan suara Tuhan. Bahkan setiap pagi saya cuma anjurkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bersatu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu mungkin. Datang pagi-pagi di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, bilang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau katakan kepadaku hari ini supaya aku lakukan. Bilang sama Tuhan, Tuhan perdengarkan suaramu. Yang kedua, mungkin saudara, kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan? Mungkin karena kita nggak punya kerinduan selama ini.
Saudara nggak punya kerinduan yang kuat sekali untuk mau dengar suara Tuhan. Kalau kita nggak punya kerinduan yang kuat untuk dengar suara Tuhan, nggak mungkin kita bisa dengar suara Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan? Mungkin karena telinga kita begitu banyak kotoran. Mungkin telinga rohani kita begitu banyak beban, begitu banyak dosa yang harus kita tanggalkan, kita harus akui di hadapan Tuhan, kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau bilang, di tahun 2021 ini, yuk dengarkan suara Tuhan baik-baik. Tadi saya sudah sampaikan banyak hal, saudara. Pada saat kita dengarkan suara Tuhan baik-baik, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membuat kita naik sekali. Ada satu kesaksian dari seorang anak Tuhan yang membuat saya terbangun sekali. Anak Tuhan ini beberapa bulan yang lalu, mungkin saya lupa bulan apa, mungkin bulan Juni 2020, dia kena COVID-19, kena virus corona yang sedang ditakut-takuti oleh semua manusia. Dia bingung pada saat dia kena, karena pada saat dia dirapid pertama kali, hasil rapidnya adalah positif dia kena. Kemudian diteruskan dia harus swab, dan hasilnya positif kena. Dan dia harus diungsikan atau diasingkan di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu pada saat dia diasingkan dari keluarganya, dari istrinya, dari anaknya, dari keluarganya, dia protes sama Tuhan. Dia begitu kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya sungguh-sungguh sama Tuhan? Saya melayani Tuhan. Saya sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Saya berdoa. Kok Tuhan saya bisa kena penyakit ini? Saya begitu kecewa. Kenapa seperti ini Tuhan? Belum lagi saudara pada saat dia ada di rumah sakit sendiri gitu ya, diasingkan, semua teman-teman gerejanya, teman-teman sepelayanannya, bahkan bos di mana dia bekerja tidak telepon dia. Itu membuat dia semakin terpuruk, semakin dia down, semakin dia kecewa. Pada saat masa-masa dia berada di lembah-lembah bayang maut seperti itu, Tuhan katakan seperti ini, datang kepadaku nak. Kemudian dengan lindangan air mata dia bilang, Tuhan, iya. Gak ada orang yang perhatikan aku. Satu-satunya harapanku hanya kepada Tuhan. Tuhan membuat dia berada pada posisi nol. Di lembah bayang-bayang maut. Di mana gak ada satu orang pun yang bisa menolong dia. Istri gak bisa menolong dia. Orang tua gak bisa menolong dia. Bos gak bisa menolong dia. Teman-teman pelayanan pendeta sekalipun tidak dapat menolong dia. Hanya satu yang Tuhan bilang yang dapat menolong dia. Hanya Tuhan. Kemudian dia banyak meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan di rumah sakit saudara. Saat itulah hubungan dia yang pada selama ini mungkin jauh banget sama Tuhan, mulai semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Dia bisa lagi dengar suara Tuhan. Suatu malam dia dengar suara Tuhan, dia bilang seperti ini. Dia bilang, anakku, coba telepon satu orang yang aku berikan gambaran kepada kamu. Karena tiba-tiba dia tiba-tiba ingat kepada seorang temannya yang sudah lama sekali nggak pernah dia kontak, nggak pernah dia telepon, saudara-saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang, ayo telepon temanmu itu gitu ya. Dia ragu-ragu, udah lama Tuhan saya nggak telepon ini orang, teman saya udah puluhan tahun bahkan dia nggak pernah kontak ini temannya. Bagaimana mungkin saya tiba-tiba kontak dia? Saya toh dalam kondisi seperti ini, saya dalam kondisi yang harusnya perlu dihibur. Kok saya harus kontak teman saya? Tapi Tuhan bilang, ayo kontak, ayo telepon temanmu itu. Kemudian saudara, dia taat. Teman saya ini taat dengan suara Tuhan. Dia telepon temannya. Waktu dia telepon temannya, dia dengar lewat di dalam teleponnya ini suara lirih temannya yang sudah bertahun-tahun dia nggak telepon. Ternyata temannya ini juga dalam kondisi yang depresi. Ada masalah di dalam rumah tangganya. Kemudian Tuhan berbisik di dalam hati teman saya ini. Dia bilang gini, berikan uangmu, danamu kepada dia. Wow, dia kaget saudara. Ini benar suara Tuhan gak sih? Pertama Tuhan bilang suruh telepon. Setelah dia telepon, dia hiburkan dengan kata-kata penghiburan. Kemudian Tuhan suruh untuk memberikan uangnya kepada temannya ini. Apa ini benar suara Tuhan? Tapi karena suara Tuhan itu begitu kuat, kemudian begitu kuat di dalam hatinya, dia taat. Dia bilang, oke Tuhan. Akhirnya singkat cerita, singkat kesaksian saudara, dia berikan uangnya ini, dia transfer uangnya ini kepada temannya yang baru saja dia telepon. Temannya yang sudah puluhan tahun tidak pernah dia telepon, dan baru hari itu dia telepon. Dan temannya ini saudara telepon kembali, dia katakan, puji Tuhan, terima kasih. Karena Karena engkau adalah jawaban dari setiap doa-doaku.
Aku putus asa selama ini. Aku kecewa sama Tuhan selama ini. Karena begitu banyak masalah yang sedang menyerang rumah tanggaku. Tapi tiba-tiba kamu telepon aku. Tiba-tiba kamu transfer aku. Pada aku sedang membutuhkan biaya ini. Membutuhkan uang ini. Puji Tuhan, terima kasih ya. Saudara bisa lihat. Pada saat itu orang ini dibebaskan, saudara, dari sakitnya. Teman saya ini dibebaskan dari penyakitnya. Waktu kemudian dites kembali, diswab kembali, hasilnya negatif. Dan dia boleh pulang ketemu dengan keluarganya. Saya bisa lihat bagaimana kesembuhan terjadi, didapatkan karena apa? Pada saat dia berada sendiri, mendengarkan suara Tuhan, taat dengan apa yang Tuhan katakan, kesembuhan terjadi. Nah, dari kesaksian teman saya ini, itu membuat saya tuh semakin kuat. Di tahun 2021 ini semakin sungguh-sungguh lagi untuk mau dengar suara Tuhan. Dan kiranya video saya ini, khotbah saya ini, firman Tuhan ini bisa sampai kepada hatimu semuanya. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami pada saat ini. Yeriko apa yang saudara alami pada saat ini. Tapi sebagaimana Tuhan bisa memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sebagaimana Tuhan bisa memberikan kemenangan kepada Yosua. Sehingga tembok yang begitu kokoh itu bisa rontok, bisa hancur. Karena apa? Karena ketaatan mendengar suara Tuhan. Tembok-tembok Yeriko yang sama yang saudara sedang hadapi pada tahun ini juga akan hancur bila saudara dengar baik-baik suara Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya pada saat ini saudara, apapun juga pergumulan saudara, saya percaya Tuhan akan berperang ganti saudara. Jangan takut menghadapi 2021. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan berperang ganti saudara. Dia akan berdiri di depan saudara, memberikan saudara kemenangan demi kemenangan. Puji namanya Tuhan. Saya selesai berbicara dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan saudara kemampuan. Bila saudara butuh bantuan doa, bila saudara butuh bantuan sharing atau counseling atau apapun juga, saudara nggak kuat, nggak tahan gitu ya, saudara mau berbagi sesuatu, saudara bisa berbagi sesuatu dengan cara menulis di komentar yang ada di channel saya ini. Tulis komentar, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam pergumulan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa membebaskan saudara semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan saudara semuanya kemenangan demi kemudian kemenangan. Puji namanya Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati.